Ya, kita masih menunggu koneksi ya, tergabung bersama Pak Ryan Filbert. Halo Pak Hai, Ryan. hai, Eh, hai, suara hai. saya suara saya jelas? Jelas sekali. Apa kabar, Jelas Pak? sekali. Iya, kabar baik Pak. Ya, Pak Ryan lagi di mana nih Pak Ryan? Di luar. Ah, jadi memang kalau ada live itu saya biasanya cari yang koneksinya paling stabil. Ini kebetulan hanya tinggal satu-satunya hotel di Tangerang yang buka dan ini sudah jadi tempat saya jadi tempat saya biasanya untuk live. Ya, Oke, oke, ya, siap Pak. Mungkin eh, sebelum kita mulai, saya mau sapa ya, dulu ya ya, Pak ya, ya ya, untuk ya, ya, eh, silakan. Silakan. follower kita. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Waalaikumsalam. Sobat, Ya, Bapak Ibu Sobat IDX Ultra sekalian, bersama dengan rekan-rekan dari Ryan Filbert. Nah, ya, hai. hari ini kita kedatangan nih Pak Ryan Filbert yang merupakan praktisi, inspirator, dan penulis buku pasar modal nih. Siap, Eh, siap, 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 nah, siap. jadi banyak banget source of income-nya nih, mantap. Nah, nah Ya, bagi investor Sultra sendiri, Pak Ryan ini bukan orang yang asing ya, karena bulan Februari lalu, Pak ya, ya, Februari itu masih sempat bikin kegiatan, salah satu kegiatan terakhir nih, ya, yang ya, ya, tatap ya, muka. Setelah ya, itu ya, ya, bandara ya. ditutup dan lain-lain nih. Nah, Oke, oke, siap. eh, kami dari Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Ryan. Nah, sebelum mulai nih Pak Sama-sama. Ryan, saya mau kasih Baik. lihat dulu sesuatu nih. Ini nih Nah, yang baik, menambah royalti ba saya nih. nah, ini bagi investor-investor nih yang follow IDX_Sultra, nanti akan ada giveaway nih di Siap. Instagram kami. Nah, jadi ada dua buku nih, bukan cuma satu Pak, ada dua buku. Mantap. Satu lagi dong. Dua-duanya nih, Wah, dua-duanya siap. ini. Oke. Nah, Siap. jadi Thank you, Bapak thank Ibu you. Sobat IDX, silakan follow IDX_Sultra untuk dicari tahu nih bagaimana caranya. Sebentar setelah kegiatan ini, kami kasih Ya, tahu nih caranya gimana untuk mendapatkan buku dari Pak Ryan Filbert. Nah, ya. langsung ke materi kita nih hari Oh, ini Pak Ryan. mantap. Siap. Ayo, ayo, ayo. eh, Materi kita menarik sekali nih karena judulnya itu cara tambah kaya di saat krisis. Nah, Baik. ini anomali nih Pak Ryan. Iya. Biasanya kalau krisis itu tambah tambah susah, tambah miskin. Nah, gimana nih? Mungkin Pak Ryan Iya. bisa ceritakan sedikit nih gambarannya seperti apa nih? Baik, oke. Thank you ya. Saya sudah diberikan kesempatan. Jadi, saya selalu berusaha setiap kali live dengan seluruh IDX dari kafe manapun, saya selalu membawakan materi-materi yang berbeda, ya kan? Biar Ya, bisa siap. selalu menambah insight bagi seluruh teman-teman semua. Oke, jadi gini, pengalaman saya dalam dunia investasi dan keuangan dan hidup saya sudah usia 34, tidak terlalu muda-muda banget, tidak terlalu tua-tua banget, dan saya sudah mengenal investasi dari instrumen pasar modal di Indonesia sejak umur 18 tahun. Nah, sebenarnya kalau dari diri saya sendiri, saya mengalami krisis dua kali, Pak, yaitu tahun 98 dan krisis tahun 2008. Ketika 98 saya tidak tahu apa-apa karena saya kelas 6 SD, tahun 2008 saya baru 4 tahun usianya di pasar modal, itu seperti balita. Jadi baru Hmm. belajar jalan, sepeda juga belum bisa gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa saya petik, namun saya mau membagikan 4 tips dari yang saya alami dalam hidup saya, di mana ada 4 tips ini, 2 saya jalankan dan ini yang menyebabkan saya ada hari ini. 1 saya langgar dan akhirnya membuat saya salah dan membuat saya ada hari ini. Yang terakhir ini yang sedang saya jalankan. Nah, jadi saya mau cerita 4, tapi percaya saya ini nggak terlalu panjang, kasih saya waktu izin 5-10 menit, tapi ini bisa memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua. Kadang-kadang kalau Anda mau mendapatkan uang, tidak selalu Anda harus belajar hanya mengenai uang. Ini ingat nih, contoh sederhana. Hmm. Kalau banyak sekali orang yang mau jualan dan jualannya laku, ya dong, dia selalu Ya. belajar bagaimana caranya berjualan. Salah. Cara pertama biar Anda bisa jualan dengan baik adalah Anda harus berpenampilan sesuai dengan barang yang Anda jual. Misal, kalau ada orang mau jualannya adalah jualannya narkoba, itu pakainya dasi, rapi sekali, itu kurang pas. Tapi kalau Ya. ditindik, ya kan, habis itu tatoan, tanggal gambarnya jangkar di sini, jualan narkoba itu cocok. Jadi representasinya, benar nggak? Nah, jadi Benar.
ini adalah suatu hal yang ingin saya ceritakan bahwa cara tambah kaya dalam kondisi saat ini itu kita singkirkan dulu mengenai pasar modal yang tadi curut naik tiba-tiba gobruk turun kayak gitu. Itu kita minggirin dulu. Yaitu saya mau belajar dari 4 yang mau saya bagikan. Yang pertama nih, ini menarik sekali. Jadi saya itu sebenarnya adalah anak yang tidak suka dengan hitungan matematika sampai dengan SMP. Di SMA saya baru suka dengan matematika. Pertanyaannya, apakah karena saya kejedot? Apakah karena tiba-tiba saya ditabrak sama kontainer, tiba-tiba jadi pintar? Bukan. Karena saya ternyata mendapatkan suatu pesan dari seorang guru, yang gurunya bilang begini, kamu sebenarnya pintar, tapi kamu nggak pernah ngerjain PR, kamu tidak pernah memperhatikan guru, dan kamu tidak pernah mengerjakan soal latihan. Jadi kalau kamu mau pintar matematik, dia kenapa saya menjadi mengikuti kata-kata beliau, karena beliau itu ternyata preman di sekolah. Kalau guru itu kan selalu rapi, ya kan? Dia enggak. Dia bajunya keluar, bawahnya hanya spidol sama kertas koran dan nggak pernah bawa buku. 2 hari pertama ketika masuk kelas, apa yang dilakukan adalah, saya malas ngajar nih, nggak usah belajar ya. Kan begitu tuh ya kalau kita zaman dulu ya. Jadi saya terinspirasi. Iya. Saya terinspirasi bahwa ada seorang guru yang ternyata sangat pintar, bisa ngajar berpapan-papan tanpa menggunakan buku, tapi kok preman ya? Kayak gue nih, gitu. Kayak saya nih. Jadi saya melihat bahwa dia ini adalah orang yang bisa saya contoh. Dan saya begitu mengikuti apa yang dia katakan, otomatis saya langsung tidak bisa menghafal. Saya langsung jago hitungan, olimpiade matematik, saya bisa ngajar matematika sampai hari ini kalau diajarkan diferensial integral, sampai integral trigono pun, sekarang pun saya bisa ngajar. Saya tahun 2009-2012 loh terakhir jadi pengajar. Jadi kenapa bisa? Karena saya mengikuti plek-ketiplek apa yang guru saya pesan kepada saya dan membuat saya pada hari ini suka dengan dunia angka dan saya menyukai ekonomi. Itu juga pasti peran serta dari sana. Satu. Jadi ada pesan nih ya. Jadi kalau ada anak Anda yang agak-agak on dalam matematik, itu yang benar adalah jangan disuruh ngeles, tapi disuruh cinta dulu dengan pelajarannya atau cari guru yang cocok dengan gaya dia. Kalau anaknya pemalas, cari guru yang kelihatannya malas tapi pinter. Pasti ada. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Pesan nomor 1. Oke. Sekarang ada pesan nomor 2. Pesan nomor 2 itu adalah, saya ketika dulu itu belajar mengenai keuangan sangat sulit. Kenapa? Karena saya triple minoritas. Saya sudah cerita bahwa saya triple minoritas. Yang pertama, tidak punya ilmu. Sarjana seni rupa, Pak. SSN. Yang kedua, tidak punya duit. Yang ketiga, tidak direstui orang tua. Papa saya ini seniman. Jadi kalau ngelihat pasar modal, isinya tukang tipu, bandar, tempat judi, ntar lagi meninggal loh. Itu papa saya. Papa saya ini baru tobat mengenai pasar modal 2017 setelah anaknya dapat piagam penghargaan dari Bapak Presiden terkait literasi. Oh, pasar modal tuh ternyata diakui presiden ya. Buset, kemana aja anaknya dari 2004. Ternyata gila juga nih Bapak gua gitu ya. Nah, jadi saya mendapatkan satu hal yang saya ingin sampaikan adalah, waktu itu saya bilang, kalau saya sampai bisa, saya harus bisa mengedukasi masyarakat Indonesia. Dan saya harus jadi orang yang bisa menginspirasi di pasar modal. Nah, dan saya ikut sebuah seminar, itu judulnya adalah Bestseller Blueprint. Jadi seminarnya judulnya Bestseller Blueprint. Bagaimana caranya Anda menjadi seorang penulis buku yang bestseller, bagaimana menjadi seorang pembicara yang bisa menginspirasi. Sekarang saya tanya, apakah saya bisa menjadi seorang penulis buku bestseller dan menginspirasi? Kayaknya mungkin mayoritas bilang, iya Pak, Bapak banyak menginspirasi orang. Ini bukan karena saya sombong, tapi saya mau mencoba berbicara dengan sudut pandang bahwa saya mengikuti arahan dari apa yang saya dapatkan. Bagaimana caranya agar buku bestseller? Kalau buku yang bestseller, caranya adalah Anda harus menulis sejujur-jujurnya. Berdasarkan fakta, apa yang sudah Anda praktekkan, dan Anda harus berbagi setiap hari lebih dari 10 orang. Dan saya lakukan. Dan 2012 sampai 2019 sampai dengan 2020, akhirnya saya bisa berkenalan dengan seluruh kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Saya bisa ikut literasi pasar modal oleh otoritas jasa keuangan. Hampir semua sekuritas saya kenal. Ya, karena hari itu. Karena apa? Saya sudah punya 2 pesan.
pesan pertama terkait saya tidak suka matematik menjadi suka matematik karena ikut pesan daripada guru saya. Yang kedua, saya menjadi seorang penulis pada hari ini yang bisa investor pasar modal yang bisa menginspirasi kepada Anda karena saya mengikuti step by step dari sebuah seminar yang saya ikuti. Ada yang ketiga, ini yang saya langgar dan saya salah. Opa saya itu adalah orang kaya, pemilik pabrik gelas di daerah Bandengan, Jakarta Utara. Jadi kalau opa saya itu tidak takut dikejar pajak dulu, itu satu jalanan di depan istana itu bisa dibeli sama opa saya. Opa saya kaya sekali, gitu ya. Ya, opanya, bukan saya. Tapi ada pesan opa saya yang saya langgar, yaitu opa saya, kakek saya, bilang sama saya, Ryan, dalam bisnis kamu tidak boleh menggunakan hutang berlebih. Pada waktu 2008-2009, ini kan adrenalin anak muda. Ilmunya berdasarkan ilmu lapangan. Jadi saya bilang dalam hati saya, opa saya ini jadul. Itu mah tahun 60-an kali opa, nggak boleh ngutang. Pakai utang. Jadi saya waktu 2011-an itu hutang ke bank saya setiap bulan itu 200 juta aja. Per bulan loh. Ingat, 2012 itu saya dari 2004. Artinya 8 tahun berarti usia 25-26an. Hutang 200 jutaan per bulan. Ayo, sekarang ada nggak anak umur 25an hutang 200 juta per bulan ke bank? Nggak ada toh? Ada saya. Wah, dan itu berat sekali Pak rasanya. Dan saya mulai tiap bulan ini kalau sudah mau harus bayar, saya bilang gila. Ini opa gue bener juga nih. Opa saya meninggal tahun 2008 ke 2009. Jadi ada kata-kata opa saya yang saya coba sendiri dengan pesan beliau yang saya langgar dan saya sadar bahwa itu kalau ditanya 200 juta per bulan buat apa, saya banyak buat usaha dan juga saya banyak membeli properti dengan menggunakan metode high leverage. Itu tadi soalnya ada yang nanya, saya langsung jawab ya. Nah, jadi saya berasa sekali bahwa pesan opa saya itu benar. Dan kalau Anda tanya hari ini, Ryan, apakah Ryan di tahun 2020 memiliki hutang? Nol betul. Tidak ada. BI checking saya boleh dicek. Silakan. Ada yang bisa akses klik, boleh. Coba cek. Saya tidak punya hutang. Kalaupun ada hutang kartu kredit ataupun hutang sesuatu, itu bulan itu selesai bablas. Kenapa? Karena kartu kredit saya gunakan sebagai alat untuk mencatat semua pengeluaran saya dengan bagus. Dan saya akhir bulan bayar tuntas. Jelas selesai. Tidak ada cicilan 3 bulan, tidak ada cicilan 6 bulan. Tidak ada. Ada beberapa properti yang saya beli dengan menggunakan metode cash bertahap. Yes, betul. Tapi itu tidak masuk ke dalam BI checking. Yes, artinya saya sehat secara hutang piutang saya. Jadi ada 3 pesan. 2 pesan saya ikuti dan membuat saya ada hari ini. 1 pesan saya langgar tapi akhirnya saya ikuti, membuat saya ada hari ini. Andaikan hari ini saya punya banyak hutang, dengan kondisi work from home, maka saya sudah sayonara goodbye my love juga. 3 pesan. Oke. Nah, pesan keempat. Berbicara mengenai pesan keempat, ini adalah pesan yang related dengan kondisi kita hari ini. Anda kalau mau menjadi orang kaya, itu adalah selalu berpikir 2 hal. Bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Yang kedua, atau Anda konsisten dalam melakukan. Cuma 2 prinsip orang kaya. Contoh gini. Pasti kita tahu bahwa ada satu tiba-tiba tren bisnis yang tiba-tiba naik dengan cepat sekali. Pasti begitu ada. Dan pasti ada juga orang yang masuk ke dalam bisnis itu di awal dan dia akhirnya menjadi orang yang kaya. Contoh, bisnis batu akik. Itu waktu itu kan tiba-tiba langsung naik daun. Berarti yang pertama kali masuk, yang ngumpulin batu bacan sebanyak-banyaknya tuh di rumah sampai 2 kontainer kali, itu pasti kayanya pol ketipol. Betul? Nah, terus habis itu, kalau ada orang yang main, misalnya zamannya main boba-boba, sekarang mulai boba-boba kan, kopi-kopi dan boba. Itu kalau pertama kali masuk, tiba-tiba, dan ternyata momennya benar, seret langsung naik jadi orang kaya. Jadi, Anda punya kemampuan untuk menganalisa tren. Yang kedua, atau Anda disiplin dalam melakukan. Loh, kok bisa ngomong disiplin melakukan? Contoh sederhana. Ada yang pernah dengar yang namanya brand Dunkin Donut? Pasti pernah dengar. Tapi pernah dengar ada yang namanya brand-brand lain, misalnya Johnny Andrean punya Jeko, ada Krispy Kreme. Ada beberapa tahun yang lalu,
itu tiba-tiba Dunkin Donat itu dihantam habis-habisan. Jeko masuk di Kelapa Gading, saya ingat sekali Pak. Buset itu ngantri yang Jeko. Belum buka mallnya, Jeko sudah rame. Kacau deh. Kenapa? Karena ada tren baru, tapi Dunkin Donat sampai hari ini pertanyaan saya, apakah Dunkin Donat ada dan bertahan? Ada. Tetap bertahan. Kok bisa ada dan nggak? Berarti itu baru dia bisnis yang sustain. Berarti pilihannya dua, mampu menganalisa tren atau Anda tetap ada dalam keadaan apapun juga. Nah, cara untuk kaya, Anda punya dua pilihan pada hari ini. Anda lihat bahwa bisnis mengalami penurunan. Yes, of course. Pasar mengalami berguguran, jatuh. Yes, of course. Harga minyak, harganya negatif. Yes, of course. Hari ini tidak boleh keluar rumah. Dibatasi untuk bisnis. Hari ini bukan orang nggak mau berbisnis loh. Tapi hari ini dibatasi untuk berbisnis. Of course, kita lihat itu semua. Kalau kita melanggar, berarti kita tidak mendukung. Tapi, kalau Anda mau berpegang pada dua ini, mari kita bicara dengan yang namanya disiplin terlebih dahulu. Kalau Anda pelajari, saya sudah belajar krisis di dunia. Pemetaan krisis saya pelajari dari tahun 1890. 1890 dari Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones Industrial Average. 3 indeks di dunia. Saya sudah bergeser ke indeks Nikkei 225. Saya sudah belajar HSI, Hong Kong Strike Index. Dan juga saya sudah STI, Singapura. Saya juga sudah mempelajari Kuala Lumpur. Saya juga sudah mempelajari indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Ternyata, bila Anda menjadi orang yang disiplin tetap berinvestasi dalam keadaan pasar di atas, nyungsep, terbalik sekalipun, Anda tetap berinvestasi, Anda pada akhirnya juga tetap menjadi orang yang kaya ataupun berhasil dalam investasi Anda. Versi 1. Versi 2, kalau Anda memang ingin mencari tren baru, Anda harus tahu pada saat ini downtrend. Kalau ada downtrend, tidak ada satupun berita positif. Berita positif lumayan ya, BPS sudah menginformasikan mengenai neraca perdagangan kita. Dan kita ternyata ekspor kita nggak buruk-buruk amat. Ternyata Tiongkok masih menjadi salah satu penerima ekspor kita terbesar. Yang menarik adalah ekspor dan impornya menarik Pak menurut saya. Yang diekspor tertinggi adalah emas. Yang diimpor yang tertinggi adalah bahan makanan sisa. Nggak masuk akal. Jadi kita ini nerima sampah, buangnya barang bagus. Barang investasi gitu kan. Yeah. Inilah Indonesia Raya, lagunya lucu-lucu, orangnya lucu-lucu. Kan dulu ada tuh lagu ya, lagu Triplek tuh ya. Indonesia negeriku, orangnya lucu-lucu. Iya, orangnya lucu-lucu bener. Dikirim barang ke emas, terimanya sampah. Udah bingung gue gitu. Jadi, apa yang mau coba kita lihat adalah, kalau tren pada hari ini turun, maka Anda sebenarnya harus lebih mengambil suatu prinsip yang menarik bahwa ketika berita buruk, sebenarnya investasi itu menarik. Kenapa? Karena semua barang murah. Anda hanya tinggal memilih barang murahan dan murah. Kalau nanti pasarnya sudah naik, sudah uptrend, Anda nggak akan kekejar. Uang Anda menjadi tertinggal lagi pertumbuhannya. Jadi, berdasarkan pelajaran hidup yang ada 4 yang saya terima, di mana 1 hari ini saya alami, yang saya jalani yang juga sama dengan Anda. Cara untuk kaya adalah Anda belajar mengenai historis. Dan ternyata pesan historis sederhana. Ketika pasar turun, itu saatnya Anda berani membeli. Dan terus membeli. Ketika pasar naik, ya sudah, terus membeli saja. Sampai kapan? Sampai tujuan investasi Anda tercapai. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan ya 4 poin ini. 3 sudah saya rasakan. 1 saya alami dan saya jalani sama seperti Anda juga hari ini. Selesai. Ya Pak, luar biasa sekali ya. Tadi ada beberapa poin yang Bapak Ryan sudah sampaikan. Tadi pertama itu kayaknya yang mengikuti pesan guru Pak ya? Iya. Dari gurunya. Terus ikutin aja. Iya, terus cari ilmunya nih step by step, belajar, mungkin cari tahu dulu nih seminar, baca-baca, nonton juga YouTube-nya Pak Ryan juga banyak nih ilmu-ilmu bisa didapat. Silakan. Baca buku juga. Nah, terkait nih kalau kita hubungkan nih Pak dengan pasar modal. Nah, untuk kondisi saat ini nih Pak, sebenarnya menjadi trader atau investor nih yang paling memungkinkan kita untuk kaya untuk saat ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak.
Baik, kalau menjadi seorang pedagang, kebetulan saya kemarin diwawancara juga oleh salah satu komunitas ya. Saya jelaskan bahwa menjadi seorang trader itu adalah profesi. Menjadi seorang investor itu adalah sebuah gaya hidup. Jadi, dalam kehidupan kita, kita itu sebenarnya sudah didesain menjadi seorang investor. Menikah tuh investasi kehidupan. Iya dong. Sekolah itu Ya. investasi. Segala sesuatu, saya berkenalan dengan seluruh teman-teman adalah investasi dalam komunitas ataupun networking saya. Karena itulah yang disebut dengan gaya hidup. Jadi investor itu sebenarnya adalah gaya hidup. Siapapun itu bisa menjadi investor dalam hal apapun. Tapi trading itu adalah profesi. Yang namanya profesi membutuhkan skill, membutuhkan knowledge. Karena apa? Karena tidak akan muncul secara alami. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang trader, yang harus Anda perkuat, yang harus Anda pertebal adalah skillnya, mengasah skillnya. Kalau Anda menjadi seorang investor, yang harus Anda lakukan adalah mengasah disiplinnya. Jadi dua hal yang berbeda. Yang mana yang lebih cepat kaya? Di mana-mana pedagang yang kaya duluan, Pak. Ada suatu kejadian. Kita coba cerita ada demam emas klondik. Ada kalau misalnya suka dengan baca Paman Gober, pasti ada tahu namanya demam emas klondik. Itu di Amerika di sana. Itu adalah ketika semua orang berbondong-bondong, ribuan orang pergi menambang emas. Pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali mendapatkan $1 juta dari demam emas itu? Ayo, kira-kira siapa, Pak? Penambangnya? Atau yang pemilik tambangnya? Ayo, kira-kira siapa yang mendapatkan $1 juta? Ayo, mari kita berimajinasi. Pemilik tambangnya, Pak. Pemilik tambang. Jawabannya yang mendapatkan $1 juta pertama kali adalah pedagang sekop. Betul kan? Bukan investornya, pemilik tambang adalah investor. Yang berinvestasi dalam menambang adalah investor. Yang berdagang adalah berdagang skopnya. Dia tidak peduli mau siapa yang beli, siapa yang nambang, pokoknya beli sekop sama saya. Jadi pedagang itu adalah yang pertama kali kaya dan yang pertama kali rugi. Jadi menjadi seorang pedagang itu kemampuannya harus bisa membaca trend. Masih ingat dong tadi? Ya saya tadi kan cerita mengenai baca trend. Nah, jadi bila Anda ingin menjadi seorang trader di pasar modal, maka Anda adalah orang yang pertama kali kemungkinan untuk kaya. Dalam kondisi apapun, naik, turun, terbalik, semua tetap sama. Pedagang itu adalah orang yang pertama kali untuk mendapatkan uang. Tapi, kalau Anda mau menghimpun aset agar uang bekerja untuk Anda, maka jawabannya adalah investor. Seperti itu. Mantap, Pak. Pak Ryan, kebanyakan masyarakat kita mungkin sudah tahu nih tips-tipsnya jadi kaya dan lain-lain. Mereka sudah tahu nggak boleh hutang, mereka sudah harus belajar tren analisa, tapi kadang pada saat eksekusinya mereka ini nggak konsisten, nggak disiplin. Gimana kira-kira nih, Pak Ryan? Iya, jadi memang ada pepatah yang mengatakan belajar ke negeri Cina ini adalah suatu pepatah yang benar adanya, Pak. Coba kita belajar ya, bahwa di 15 tahun yang lalu, kita jangankan mau beli handphone Cina, mau beli casing dari Cina pun rasanya sebel. Kenapa? Begitu dia pasang ya, di handphone Nokia kita zaman dulu nih, begitu dipasang, atasnya bisa ngangkat tuh, Pak. Iya kan? Nah dong, pasti ngerasain ya. Terus habis itu mulai dengan yang namanya handphone Pochin, handphone Cina. Itu handphone Cina itu handphonenya cepat panas, ngehang segala macam. Dan ternyata evolusi dari industri telekomunikasi Cina itu hanya cukup 15 tahun saja. Hari ini semua orang pakai handphone rata-rata handphone Cina. Bahkan Apple pun punya manufacturing ada di Cina. Jangan ditanya lagi Xiaomi lah, Infinix lah, Redmi lah, semua jangan ditanya. Semuanya adalah Cina. Jadi, apa yang dimaksud dengan belajar dari Cina? Kalau Anda mau belajar, yang paling gampang itu adalah belajar dengan cara contek saja ilmunya. Oh, saya harus menentukan support dan resisten. Bagaimana cara menentukan support dan resisten? Oh, support itu adalah 2 bottom dijadi 1, maka ini disebut dengan double bottom. Oke, berarti saya bisa tarik garis ini disebut dengan support. Ikuti saja. Begitu Anda lihat yang namanya paling atasnya adalah resisten. Oh, 2 angka ekstrim yang atas disebut dengan ditarik, disebut dengan resisten. Ikuti saja.
oh ternyata kalau kita harus membeli adalah ketika disupport. Oke, saya akan beli. Kok salah ya? Kok kenapa tetap turun? Oh, bagaimana caranya mengantisipasi agar kita yakin bahwa ini adalah penurunan dan mau rebound, atau ini adalah turun dan terus turun. Oh, ada ciri-ciri pasar berbalik arah. Bagaimana cara mengantisipasi pasar berbalik arah? Oh, ternyata melihat kejenuhan pasar. Bagaimana cara melihat kejenuhan pasar? Kejenuhan pasar bisa dilihat dengan volume analysis. Bagaimana cara membaca volume analysis? Oh, ketika volume turun secara terus-menerus, maka itu disebut dengan kejenuhan pasar. Jadi, kita memang harus belajar itu stages. Jadi, tiru saja dulu dasar teorinya. Anda coba, jangan nekat. Udah belajar, naruh duit 100 miliar sekaligus. Ya udah, itu namanya Anda bukannya belajar, tapi memang ngetes ilmu. Tapi terus Anda lakukan itu, Anda cocokin. Oh, ternyata begini belajar. Ternyata salah. Kenapa saya salah? Jadi, kita itu harus continuous learning. Kalau tidak, nggak akan bisa. Dan yang paling tidak bisa itu menjadi orang yang hanya melihat, mengamati, tapi tidak pernah mengeksekusi. Nggak akan pernah jadi orang. Gitu. Intinya semua ilmu-ilmu yang kita dapat itu harus kita praktekkan, Pak ya. Kita harus eksekusi. Nah, mungkin kita jawab dulu pertanyaan Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang telah kita himpun nih. Yang pertama ada yang nanya tentang sektor perbankan Pak, terutama BRI nih. Gimana nih prospeknya nih kira-kira nih Pak Ryan? Perbankan dan BRI. Ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya perbankan itu atau sektor finance itu adalah salah satu sektor yang defensif saat ini. Coba Anda buka saja, lihat pergerakan 1 tahun, lihat pergerakan year to date dari awal Januari, maka Anda akan menemukan kondisi bahwa IHSG di sini, finance ada di sini. Artinya ini adalah yang menahan penurunan lebih dalam lagi adalah sektor finance, dan yang kedua adalah consumer. Jadi kalau dibilang apakah finance pada saat ini bagus karena defensif. Jarang-jarang sektor finance defensif kan. Ya memang karena memang market cap besar berada di sektor finance di Indonesia. Kalau kita pergi ke Hong Kong maka market cap besar itu dipegang oleh sektor properti gitu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi mana sektor yang memberatkan? Sektor yang memberatkan di Indonesia itu ada 3, yaitu ada pertama properti. Ini udah biasa sekali. Ketika yang namanya crisis atau crisis ahead itu akan menjadi properti. Yang kedua adalah pertambangan dan ini sudah mulai adanya relaksasi, semoga membaik. Yang ketiga namanya agriculture. Ya kan, agriculture ini kan kemarin kalau tidak ada apa-apa maka bioetanol ini bisa menjadi salah satu penyelamat. Kenapa? Karena agri di negara kita itu banyaknya dari CPO. Nah, jadi kalau dilihat dari prospek dari finance-nya sendiri itu masih cukup baik. Tapi kalau misalnya melihat dari segi emitennya misalnya seperti BRI ya, kita harus tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang big cap dan juga liquid itu pada hari ini rentan untuk 2 hal. 1, dia rentan untuk diperhatikan oleh seluruh orang sebagai barometer. Yang kedua, rentannya adalah rentan dijual oleh orang yang butuh duit. Hari ini banyak orang yang melakukan dilikuidasi asetnya. Kenapa? Karena bagaimana caranya dia punya properti, dia punya BRI. Jelas saja, dia tidak akan bisa melikuidasi properti dengan cepat. Hari ini semua orang mau beli properti susah. Berarti yang akan dia likuidasi adalah BRI-nya ya. Sudah, kenapa BRI turun ya juga karena didam rame-rame juga dari sudut pandang asing melakukan net sell. Ya, kira-kira gitu. Ya Pak, ada lagi pertanyaannya nih Pak. Nah, berapa sih bagi seseorang nih kalau mau menjadi investor dan trader di saat yang bersamaan? Nah, persentasenya berapa nih? Berapa portofolio saya untuk investasi? Berapa portofolio saya untuk trading? Gimana nih Pak? Jadi mari kita ini membayangkan bahwa trading itu tidak hanya bisa terjadi di pasar modal, tapi bisa saja trading di marketplace, misalnya jualan masker lah, jualan apalah, jualan makanan lah, makanan ringan. Maka kan itu disebut dengan modal usaha. Nah, jadi kalau disebut dengan modal usaha, ya tinggal ditanya dari proporsi modal utama yang Anda miliki. Anda mau memodali berapa untuk sebuah usaha? Oh, saya kalau punya uang 100 juta mau dagang-dagang gitu ya cuma 20 juta lah. Ya sudah, berarti jawabannya adalah Anda 20% dari modal usaha yang Anda miliki. Sedangkan investasi itu adalah suatu kegiatan yang berbeda. Kalau kegiatan yang berbeda, maka kita bisa lihat dari segi financial planning. Financial planner itu mengatakan bahwa investasi itu at least 30% dari pendapatan. Kenapa? Investasi itulah yang bisa membuat Anda di kemudian hari punya uang.
Coba untuk orang-orang yang 5 atau 10 tahun yang lalu ternyata membeli saham. Mungkin hari ini dia bilang, aduh untung saya masih punya saham loh. Saya sudah di PHK 3 bulan nih. Untung saya masih punya saham. Berarti lumayan nih dividennya saya bisa dapat. Ataupun kalau dalam kondisi yang paling ekstrim saya harus jual sahamnya. Berarti investasi itu sebenarnya akan bermanfaat di kemudian hari. Nah, investasi dan asuransi itu sebenarnya mirip. Kalau asuransi ketika Anda sakit bermanfaat di kemudian hari. Tapi kalau investasi ketika Anda nggak punya duit, ataupun Anda ingin uang bekerja untuk Anda, ya investasi itulah sebagai penyelamat Anda di kemudian hari. Seperti itu. Menarik. Jadi memang kalau dari ilmu financial planning itu investasi 30% ya Pak Ryan ya? Iya. Oke. Ada lagi yang nanya nih Pak Ryan, prospek sektor batubara gimana nih? Iya, Kira-kira baik. batubara, ya. Jadi gini ya, sektor batubara ini dan juga sektor oil ini kan akan lebih related dengan penggunaannya. Kalau tidak ada industri yang jalan, mau batubara mau dijual kemana? Mau dijual ke tukang Iya. sate, ya kan? Tukang sate juga hari ini ngipas satenya susah gitu kan, karena begitu dikipas disuruh tutup gitu. Kalau nggak kena, kalau Jakarta kena PSBB kena 10 juta tuh. McDonald Sarina aja kena 10 juta kemarin suruh bayar ke Bank DKI gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita berbicara mengenai prospek batubara ataupun energi, sebenarnya memang harus menunggu market ini menjadi boleh lagi untuk beroperasi. Cina sih sudah mulai beroperasi, terlihat bahwa ekspor kita meningkat ke sana. Ya, dengan adanya relaksasi ini sebenarnya yang relaksasi kemarin dikukuhkan itu sebenarnya adalah cara untuk membuat para pemain batubara ini nggak nyungsep. Itu sebenarnya menjadi suatu news yang bagus. Tapi ingat ya bahwa sektor energi itu sebenarnya bukan sektor yang bisa diinvestasikan atau di trading bagi seorang pemula. Itu penting sekali karena itu bagian dari high risk sector. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Gimana kalau saham saya Rp50 Pak? Waduh. Ya, masih pertama harus disyukuri masih ada harganya ya. Iya dong. Kalau nggak ada harganya kan repot. Meskipun kalau udah RP50 di pasar negosiasi nggak tahu di berapa. Ya kalau sudah ada di 50 ya semoga Anda bisa menjual di pasar nego ataupun Anda bisa jual juga di 50 sehingga Anda bisa exit. Tapi yang saya lebih worry adalah berapa banyak Anda loss. Nah, loss ini adalah guru paling berharga. Jadi kalau memang sudah dalam kondisi seperti ini dan Anda memang melihat bahwa ternyata company-nya memang company hari ini perusahaan jelek itu perusahaan yang kelihatannya bagus dan ternyata jelek itu hari ini muncul. Jadi ya Anda harus realistis melihat laporan keuangannya, wah parah nih ternyata. Ya sudah, Anda berarti sudah salah dalam berinvestasi. Di kemudian hari ya Anda tahu bahwa tidak boleh melakukan investasi dengan cara seperti itu. Intinya dijadikan sebagai pelajaran Pak ya ke depannya. Oh nggak mau. Iya, sorry to say. Sangat sorry to say. Baik Pak, ada pertanyaan lagi nih menarik nih Pak terkait salah satu produk utama juga di pasar modal yaitu reksadana indeks atau ETF. Ada yang bertanya nih kira-kira kalau untuk 3-5 tahun itu apakah rekomendasi nggak Pak beli ETF? Baik, ya ini pertanyaan bagus ya. Jadi gini Pak, bahwa kita harus tahu bahwa reksadana pada umumnya itu hanya ada 4, yaitu reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapat tetap, dan reksadana pasar uang. Nah, yang namanya reksadana pasar uang dan teman-temannya itu, semuanya itu dipilih isinya oleh fund manager, manajer investasi. Nah, di Amerika itu beberapa tahun yang lalu melihat bahwa, ternyata no one can beat the market ya. Fund manager ini tidak ada satupun yang mampu mengalahkan kinerja Dow Jones dan Nasdaq dan S&P ya. Kalau gitu kenapa kita tidak ikut tiplek-tiplek saja pergerakan daripada pilihan saham Dow Jones? Jadi boleh dibilang kalau dia bilang mutual fund index DJI 30 maka 30 DJI itu dibeli. Begitu DJI-nya berganti ya akan diganti. Sama kayak di Indonesia kalau misalnya ikutnya sebagai IDX 30 maka secara otomatis begitu IDX 30 diganti, fund manager harus ganti agar reksadana indeksnya itu sama gitu. Nah, ini adalah dua aliran yang berbeda. Di mana reksadana itu ditugaskan untuk mengalahkan kinerja indeks acuannya. Reksadana indeks dan ETF ditugaskan untuk menyamai persis kinerja indeksnya. Ya, sekarang kalau Anda mau flashback ke belakang,
masih cukup banyak produk reksadana di Indonesia yang memang bisa mengalahkan kinerja indeksnya. Oke, tapi kalau Anda memang bilang begini, sudahlah, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan IHSG sendiri. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan IDX 30 sendiri. Ya berarti Anda memang lebih baik membeli reksadana indeks ataupun ETF. Kenapa? Karena kalau reksadana indeks itu Anda tidak perlu pusing lagi. Karena Anda sudah akan menyamai kinerja dari indeks acuannya. Berbedanya apa antara ETF dengan reksadana indeks? Reksadana indeks Anda harus jual kembali kepada fund manager. Kalau ETF Anda bisa melakukan transaksi sama seperti melakukan jual beli saham di jam 9 sampai jam 4 sore. Catatan pentingnya cuma satu, perhatikan likuiditas dari ETF yang Anda beli. Kenapa? Karena saat ini spreadnya masih jauh. Jangan Anda dalam kondisi jangka pendek, Anda masuk, begitu dibeli di sini, walaupun naik tetap di sini. Berarti Anda BEP juga. Akibat apa? Karena likuiditas yang kurang. Baik. Menarik sekali. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Pak Ryan. Yo. Saya mau nanya, ketika Koko mulai investasi di pasar modal Indonesia, tujuan investasinya dulu apa Pak Ryan? Terus akhirnya gimana? Boleh diceritakan? Baik, jadi ketika usia saya 18 tahun, ya namanya orang, masih anak muda, punya uang, saya dulu dagang online, ya. Dagang online nggak kayak hari ini gitu ya. Kalau dagang online itu dulu mantep deh. Marginnya tebel-tebel ya kan. Jual handphone Nokia 8.800 itu barang harga 4,5 juta, modal kita ngambil dari Cina 3.200.000, jadi marginnya tebel luar biasa gitu. Nah, jadi pada waktu itu ketika saya punya uang, saya hidupnya jadi lebih boros, ya kan? Ya udah boros sengak pula. Jadi kelihatan lah model-model muka sombongnya masih terasa sampai hari ini gitu ya. Terus habis itu saya bilang, ini kalau gitu mesti diinvestasikan nih uangnya. Nah, kenapa saya mau investasi? Ya tentu semua orang itu ketika punya uang lihat lebih kaya atau impian apa. Tapi impian saya pada waktu itu ya investasi ini memang kayaknya orang kaya semua invest di mana? Nah ya sudah, mulailah belajar investasi ya. Investasi ada di mana? Investasi di reksadana, investasi di saham. Ada juga pertama-tama belajar investasi di money game. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Waktu kita googling, banyakkan money game daripada investasi yang benar. Jadi ya motivasi pertama kita ketika berinvestasi ya, saya dulu waktu itu ya pasti karena pengen lebih cepat kaya gitu. Tapi ternyata ya bukan seperti itu. Terminologi investasi yang benar itu adalah let money work for you. Jadi artinya adalah Anda harus pikirkan bagaimana caranya investasi ini yang Anda tanamkan perlahan ataupun banyak sekaligus pada satu titik membuat uang bekerja untuk Anda, padahal Anda nggak perlu kerja lagi. Gitu. Jadi terminologi investasinya saya bergeser seiring dengan waktu saya belajar. Baik. Pak Ryan, kebetulan nih ada lagi pertanyaan nih, mirip-mirip kayak buku ini nih Pak. Jadi dia nanya nih, saat ini baiknya investasi atau trading, plus minusnya apa ya? Tidak bisa dibilang saat ini gitu ya. Kalau dibilang saat ini itu terasa memang sebagai pemain musiman. Tapi bagi orang-orang yang sudah lama di setiap pasar, itu tidak ada waktu saat ini, selalu ada waktu kapanpun. Dagang itu kan selalu ada harga yang murah dan ada harga yang mahal. Seorang pedagang pasti mencari yang murah dan menjual yang mahal. Dan hari ini pasti ada saham yang bisa dibeli murah dan dijual mahal. Tapi kalau Anda berbicara mengenai investasi itu bukan berbicara mengenai murah dan mahalnya harga. Tapi kita membandingkan dengan nilai, atau disebut dengan undervalue atau overvalue. Hari ini banyak sekali nilai-nilai saham yang lebih tinggi daripada harganya hari ini. Sehingga ya tentunya bagi Anda seorang investor lebih tertarik untuk bisa mencari barang-barang seperti ini. Baik. Ada lagi nih Pak. Cara memilih sekuritas yang baik nih dari Pak Ryan, kira-kira gimana? Ya, semua ada plus minusnya ya. Betul, jadi gini, ada beberapa tips bila Anda mau mencari sekuritas yang baik, adalah semua sekuritas pasti baik. Kalau enggak dia nggak dapat klien dong, ya kan? Jadi pertama yang harus Anda coba explore adalah apakah sekuritas itu bisa mengakomodir kebutuhan Anda. Saya nggak ngerti kebutuhan saya Pak, itu masalah utamanya. Anda nyari sekuritas yang baik, tapi Anda nggak tahu apa yang mau Anda gunakan. Contoh sederhana, saya pengguna Mac, Apple.
ada loh sekuritas yang tidak memiliki aplikasi dalam Apple, sehingga membuat jadi sulit. Berarti kalau Anda juga ternyata memiliki masalah yang sama dengan saya, ketika Anda memilih sekuritas, tanya, kamu punya aplikasi nggak di Macintosh? Nggak ada, Pak. Ya udah, berarti itu jadi poin minus buat sekuritas itu. Terus yang kedua, saya ini adalah orang yang tidak pernah menganalisa menggunakan analisanya orang. Saya selalu menganalisa dengan menggunakan data yang saya miliki dan diolah oleh tim saya. Hari ini saya punya tim analis, tim digital marketing, tim PR, saya punya. Karena saya sekarang memiliki lembaga edukasi. Jadi, ketika Anda membutuhkan data yang bisa ditarik dalam bentuk laporan keuangan, ya Anda tanya lagi, broker ini kalau ngasih data kayak apa bentuknya? Bisa ditarik nggak saya download? Nggak bisa, Pak. Bapak baca aja yang ada di layar. Yuk, terus gimana cara analisa? Ya udah, analisa di situ. Oh, berarti nggak cocok dengan cara Anda menarik data. Lalu bisa juga Anda tanya, sekuritas ini kalau misalnya untuk trading technical analysis, pakai apa nih trading technical analysis? Ya udah, itu pakai chart keadaannya aja, Pak. Ada nggak indikator ini? Nggak ada, Pak. Waduh, kalau gitu Anda nggak cocok juga. Jadi, tidak ada satupun yang namanya sekuritas yang bisa mengakomodir seluruhnya. Mendekati mungkin ada. Ataupun juga gini, Pak, saya ini nggak selalu buka tutup transaksi sering loh. Lah terus, berarti saya nggak mau loh ada fee lain. Dan emang kan ada namanya data real time data kan, data feed yang harus dibayar. Tanya, ini saya yang nanggung, atau yang nanggung sekuritas, atau kalau transaksi saya kurang, saya harus nanggung sekian. Tanya. Jadi itu yang menjadi suatu cara Anda memilih. Tidak semua sekuritas bisa mengakomodir keinginan Anda semua, dan saya juga tidak menemukan satu sekuritas yang memenuhi seluruh standarisasi itu. Semuanya memenuhi, ternyata fee-nya lebih tinggi. 018, 028 tidak bisa dinego. Ya itu, hidup itu ya pasti begitu, gitu. Ya intinya semuanya ada plus minusnya lah ya Pak ya. Harus tahu yang kita mau apa. Banyak orang yang nanya, sekuritas yang baik. Iya, maunya kamu dari sekuritas. Saya nggak tahu, Pak. Ya gimana? Gitu. Baik. Pak Ryan, ada lagi nih, banyak banget pertanyaannya nih. Silakan. Seberapa penting analisa teknikal, Pak, dari pengalaman Pak Ryan nih? Kalau Anda mau dagang harian, dagang mingguan, trading lah ya. Anda nggak ngerti teknikal, lebih baik Anda jangan trading lah. Berarti bagi seorang trader sangat penting. Nah, kalau ditanya gini, Pak, kalau saya mau investasi, saya perlu nggak mempelajari technical analysis, Fibonacci, retracement lah, channel lah, Elliott wave lah, Vandermolen, nggak usah jawabannya. Nggak perlu. Yang penting Anda tahu cara membaca laporan keuangan. Gitu. Ada lagi nih, Pak, yang nanya, kapan waktu terbaik investasi saham dalam pandemi ini, Pak? Ya, baik. Ada sebuah pepatah Cina yang mengatakan bahwa pemanasan global warming yang terjadi hari ini, cuaca yang tidak menentu, itu karena ulah-ulah kita semua. Kita buang sampah sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, penebangan liar, habis itu narik yang namanya air tanah ditarik sebesar-besarnya, ya kan? Itu sudah terjadi dan kita semua menyesal. Dan akhirnya orang bilang, harusnya kita menanam pohon ya 25 tahun yang lalu. Iya dong. Dan ternyata 25 tahun yang lalu kita nggak menanam pohon. Terus ditanya, sekarang udah kejadian parah gini, waktu terbaik untuk mulai menanam pohon kapan? Iya, jawabannya ya sekarang. Jadi kalau Anda bilang bahwa, aduh saya ini bingung ya, saya kemarin bulan Maret sayang sekali, harga terendah saya tidak masuk. Anda akan selalu menyesal. Dan kalau ternyata nih besok tiba-tiba Kalbe Farma bilang, woi saya menemukan vaksinnya, pasar langsung cerot naik ke atas. Anda akan bilang, kenapa saya nggak invest? Akan selalu kenapa? Pertanyaannya memang karena Anda itu menjadi komentator dalam investasi dan trading, tapi Anda nggak pernah ikut ambil bagian. Jadi kalau orang lain sukses karena dia melakukan, itu bukan ada rahasia khususnya. Sama seperti satu buku yang membahas, itu nama bukunya Good to Great. Dia mengatakan bahwa banyak sekali orang yang lulus di Harvard, bukan hanya Bill Gates. Pada tahun 70 itu banyak orang yang jago coding juga, bukan hanya Bill Gates. Tapi kenapa Bill Gates sukses dengan Microsoft-nya? Jawabannya adalah karena Bill Gates berani mencoba untuk membuat usaha berbisnis software. Kenapa yang lain tidak sukses? Karena yang lain tidak melakukan. Knowing is nothing, but applying what you know is everything. Mantap. Pak,
salah satu cara lebih kaya lagi di pasar modal ini, kalau saya lihat sih value investing ya. Jadi beli saham-saham yang mungkin fundamentalnya bagus tapi lagi diskon nih sekarang nih. Nah, ada pertanyaan nih terkait juga dengan hal itu. Bagaimana melihat atau menilai masa depan perusahaan untuk mengambil keputusan saat ini, Pak? Oke, siap. Baik. Jadi menganalisa fundamental itu sama seperti memilih pasangan hidup. Pertanyaannya sederhana, kenapa orang itu mau kamu nikahi? Oh iya Pak, karena dia tidak pernah minum minuman keras, pulang selalu tepat waktu, tidak pernah berbohong, selalu rapi, pekerja keras, disayang bosnya, mampu berkomunikasi dengan baik, jujur sekali, ibunya semua itu memang dari golongan ini orang-orang yang memiliki sopan santun yang bagus. Makanya saya mau menikah. Ya sudah, jawabannya sama. Bagaimana Anda melihat prospek dari sebuah perusahaan? Sama. Oh, saya akan lihat manajemennya bagaimana. Oh, ternyata manajemennya selalu ramah. Di sosial media begitu ada yang namanya keluhan-keluhan langsung ditanggapi. Begitu saya membeli produknya tidak puas, saya telepon call centernya, besoknya langsung dikirimin parcel berupa ucapan maaf, selalu ngiklan, produk-produknya selalu revolusioner, selalu leading the market, selalu bisa membagikan dividen sesuai dengan ekspektasi secara stabil, pendapatannya tumbuh walaupun hari ini turun sedikit tapi tetap berusaha untuk maju. Ya itu. Tidak ada suatu secret recipe, tidak ada. Semua itu muncul dengan sendirinya. Anda itu sudah memiliki kemampuan dasarnya. Ya kalau Anda sampai salah dalam memilih pasangan hidup, itu memang Anda menjadi investor yang nggak bagus juga. Oke. Siap. Pak, ada tips nggak nih Pak, kalau misalkan ibarat kata sahamnya nyangkut nih, gimana nih kira-kira? Karena awalnya mereka sudah profit, tapi gara-gara pandemi sahamnya turun, gimana nih Pak? Pertama adalah apakah dia ini seorang trader atau investor. Seorang trader pasti memiliki stop loss harusnya. Kalau tidak ada stop lossnya berarti itu trader yang diragukan ketraderannya. Kalau dia investasi, ketika sahamnya turun, Anda cuma lihat benar nggak penurunan ini tercermin pada laporan keuangannya yang buruk. Kalau laporan keuangannya nggak buruk, turunnya itu akibat para trader dan juga para spekulan keluar. Dan juga para pelaku-pelaku besar itu harus keluar karena apa? Karena dia butuh uang. Kalau Anda nggak butuh uang, ya Anda nggak perlu kenapa-napa. Anda justru berani beli lagi. Yang kedua, bila Anda ternyata sudah terlanjur loss, yang Anda harus lakukan adalah Anda melihat apakah Anda harus stop loss atau tidak. Kenapa? Dengan Anda membiarkan barang Anda tetap loss, di mana tidak tahu di kemudian hari naiknya pasar kapan, maka Anda sebenarnya unrealized loss dan juga Anda rugi dari sudut pandang waktu. Kenapa? Dengan uang yang Anda miliki setelah stop loss, Anda beli di tempat lain, bisa jadi itu memberikan potensi berlebih untuk Anda. Jadi Anda jangan takut dengan kata-kata stop loss, biasa saja. Nah, bagi orang yang tidak pemula dalam mengambil stop loss, itu tidak suka untuk melihat kerugian. Aduh Pak, masa saya minus 50 juta Pak? Oke, kalau gitu pertanyaannya gini, Pak, ada nggak barang Bapak yang untung 50 juta? Ada Pak, saya ada untung 55, yang rugi 50 juta, ya sudah. Yang 55 dan yang 50 dijual. Tapi yang dijualnya 50 saja yang untung. Sehingga Anda masih tetap untung 5 juta, tapi Anda tidak rugi 50 juta. Kenapa? Karena untung 50 juta Anda sudah menutup kerugian yang 50 juta. Berarti di netting, selesai. Anda tarik uangnya, trading lagi dengan cara yang benar, invest lagi dengan cara yang lebih benar. Baik, mungkin saya kembali mengingatkan lagi ya, Bapak Ibu Sobat IDX Ultra, silakan follow Instagram kami, nanti akan ada 2 giveaway. Buku dari Pak Ryan Filbert nih, Trading versus Investing. Waktu kita mungkin tinggal 10 menit kurang lebih. Ya, mungkin siap, Pak Ryan bisa cerita sedikit tentang buku ini dan closing statement Pak, kesimpulan tentang cara tambah kaya nih di saat krisis. Silakan Pak, 10 menit. Baik. Ya. Baik, jadi kalau dalam buku Trading versus Investing itu saya berusaha untuk mengambil suatu hal yang ekstrim, bahwa banyak sekali orang selalu memperdebatkan trading dan investasi. Di ujung daripada buku itu saya menjawab bahwa trading dan investasi itu tidak bisa dipertandingkan. Trading itu untuk mencari uang jangka pendek, investasi itu untuk menghidupi kita jangka panjang. Jelas nggak sama.
Bagaimana caranya seorang sprinter mau diadu lari maraton? Ya nggak mungkin, strateginya berbeda. Jadi jangan pernah dipertandingkan. Oke, itu yang pertama. Nah, kedua, saya mau cerita bahwa di dunia ini kadang-kadang tidak ada suatu hal yang disebut dengan secret recipe. Semuanya itu sudah ada, tapi masalahnya Anda mau lakukan atau tidak. Jadi kalau dalam kondisi corona seperti ini ya, dan Anda memiliki kuota berlebih, itu banyak-banyaklah nonton. Mulai dari nonton film kartun, sama juga nonton film-film yang terkait dengan keuangan. Kenapa? Karena dari nonton film kartun itu biasanya lebih bagus menurut saya, karena dibuat dengan pesan-pesan moral yang begitu banyak. Contohnya itu Kung Fu Panda, ya kan? No secret recipe, karena si Kung Fu Panda itu kan berusaha untuk nyari secret recipe dari si ayah angkatnya. Kenapa selalu enak? Kenapa? Karena selalu enak karena dia selalu membuat dengan sungguh-sungguh. Kan basic banget gitu. Nah, itu ada dalam kehidupan kita untuk Anda menjadi tambah kaya. Cara menjadi tambah kaya itu stepnya sangat sederhana. Membelanjakan lebih sedikit daripada pendapatan Anda. Selisih dari pendapatan dan pengeluaran itu Anda investasikan dengan benar, yaitu memilih di tempat yang benar, di mana investasi ini akan berbuah. Buahnya diinvestasikan lagi. Lalu buahnya diinvestasikan terus, jadi namanya reinvest. Sampai kapan? Sampai anaknya saja bisa mencukupi gaya hidup Anda. Maka Anda benar-benar menjadi orang kaya sepanjang masa. That's it. Baik. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Pak Ryan. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, saya mewakili kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Ryan. Moga-moga nanti setelah pandemik ini bisa berkunjung lagi ya ke Kendari. Pasti. Oke. Bapak Ibu Sobat IDX Ultra yang masih mau nonton nih tayangan ulangnya, silakan follow Instagram kami. Ada juga info giveaway di situ @idx_sultra. Oke, demikian dari kami. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ryan. Dadah, thank you. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.